ini muncul. Selamat malam, Mas Alis. Malam, Om Andi. Aduh, ini penampilannya sangat spesial ya, hadir di bis Iya, ini. Luar kayak profesi, biasa Om. itu ya. Itu topinya udah lama belum itu ya? Keren, keren. Itu ya. Oke, baik. Teman-teman, inilah sahabat saya, Mas Alis. Terima kasih Mas Alis boleh hadir di acara BIS Bincang Inspirasi Sahabat. Senang akhirnya Anda bersedia untuk hadir di acara saya ini. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang teman-teman, baik yang baru mulai join atau nanti Anda bisa lihat di YouTube karena ini nanti akan saya tampilkan juga, saya upload di YouTube ya. Perbincangan kita malam hari ini itu tentang safety trip di masa new normal. Kita nanti akan bincang-bincang, kita akan gali inspirasi bagaimana kabar dari dunia penerbangan dan sebagainya, termasuk juga bagaimana nanti supaya kita dalam perjalanan wisata, karena tentu teman-teman sudah merindukan sekali nih, Mas Alis. Ya, Ya, setelah masa di karantina selama 3 bulan kurang lebih ini ya, kayak teman-teman sudah dikurung, Mas ya. merindukan. Betul, betul. Dan teman-teman sangat merindukan sekali untuk akhirnya bisa keluar gitu ya. Keluar dari rumah dan akhirnya berekreasi. Tetapi selalu ada hambatan itu ya. Gimana ya caranya ya? Karena dunia penerbangan, transportasi dan sebagainya itu menjadi kendala. Tapi Mas Alis, sebelum kita masuk ke Hmm, sana, ini aktivitasnya apa nih selama di masa pandemi ini yang dilakukan? aktivitas pastinya mengajar tetap, meskipun secara online, memang Iya. harus menyesuaikan diri dengan new normal ini. Semuanya serba dengan online. Yang kedua juga tetap mendampingi anggota Dewan di fraksi PDI Perjuangan Komisi 6, sedang hangat-hangatnya membahas terutama masalah BUMN. Jadi Hmm. ya tetap juga memantau situasi di sana, rapat dengar pendapat dan sebagainya. Itu, Mas. Oke, jadi itu malah justru di masa pandemi ini malah tidak hanya sekedar diam, tetapi justru banyak Betul, aktivitas ya yang betul, dilakukan. betul. Apalagi pekerjaan Mas Ali sebagai seorang pengajar, maka itu tetap dilakukan melalui Hmm, online ya, Mas ya. ya, Oke, betul. luar biasa sekali. Mas, ada nggak aktivitas yang selama masa pandemi ini akhirnya hilang gitu ya. Ini juga selalu saya tanyakan kepada sahabat-sahabat saya. Yang dulu yang selalu Mas Alis akhirnya lakukan, tetapi saat ini karena masa-masa pandemi ini akhirnya tidak dilakukan. Ada nggak, Mas? Ya, pastinya lebih banyak di aktivitas sosial ya. Aktivitas Hmm. sosial dalam arti kata kita berjumpa dengan rekan-rekan, berdiskusi secara langsung, hilang. Tapi puji Tuhan dengan mempergunakan sarana teknologi bisa terobati. Tetapi tetap juga kayaknya ada yang kurang tuh Mas ya. Kalau Iya, nggak iya. tatap muka langsung itu kayaknya piye ngono kok berhadapan dengan layar kaca lagi dan sebagainya. Iya, iya, iya. Gitu. Sama yang Pasti. kedua aktivitas yang agak Mm, berkurang mungkin jajan-jajan Mas. itu ya. saya Tetapi saya kebetulan malah sama malah istri hobinya eh, hobinya kuliner. hobinya kuliner ya. Oh iya, Iya, sama deh. Iya, akhirnya tapi justru karena ada yang hilang tidak bisa jajan, keuntungannya bisa lebih langsing ya, Mas ya? ya, ya betul betul, setuju Iya, setuju iya. setuju. Oke, oke, Mas Alis. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, Mas, artinya yang dulu itu tidak ada, tetapi di masa pandemi ini atau di masa-masa ini justru ada sesuatu yang baru nih. Apa yang Ya, Mas Alis yang melihat hal yang baru itu? hal yang baru pastinya kita semakin care dengan diri kita sendiri dalam arti kata kebersihan, kesehatan, Hmm, benar-benar kita kita semakin perhatikan. Tadinya orang-orang yang cuek dalam arti kata boro-boro, kadangkala saya lihat kan ada yang orang pulang dari kantor, dari kediamannya yang langsung aja main, wah wis lapar langsung main makan aja tapi tanpa iya, iya. cuci-cuci, tanpa ganti baju dan sebagainya. Sekarang mau nggak mau terpaksa atau dipaksa untuk mengikuti protokol seperti itu. Dan juga ya polusi udara, Mas. Saya rasakan Iya. sekali.
semakin Ya, kualitas udara semakin baik. Kalau yang saya rasakan langsung sih itu, Mas. ya. Jadi justru bisa terasa ada udara yang sungguh-sungguh segar ya Mas ya, karena Ya, polusi betul. dan sebagainya tidak Betul. ada, dan banyak aktivitas yang baru yang dulu tidak terjadi sampai akhirnya juga Hmm. terjadi, terutama ya lalu kedekatan dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin Betul, mungkin hal kedekatan yang keluarga. seperti itu. Iya, Ya, iya. tapi yang bukan Oke. keluarga hanya Mhm. keluarga inti, Mas ya. Dalam arti kata ya Iya, iya. kita belum berani kemana-mana terlalu jauh, gitu. Ya, ya. Oke, Mas Alis. Nah, tema malam hari ini itu kan safety trip di Ya, masa new normal. Mau tidak ya, mau kita berhadapan dengan situasi yang new normal lah, dalam arti entah betul. itu orang mengatakan abnormal dan sebagainya, tetapi ada sesuatu yang ke depan nih yang kita hadapi bersama-sama. Mau tidak mau hidup baru dalam kondisi yang bersahabat dengan COVID, dengan Betul. realitas bahwa ada banyak dunia online dan sebagainya, bahwa perekonomian juga tetap berjalan dan sebagainya. Nah, ini menjadi realitas. Nah, Mas Alis, saya ini kan salah satunya juga bekerja di bidang pariwisata, di Hmm. wisata dan sebagainya yang Hmm. tentunya sangat menggantungkan eh, dunia transportasi, teristimewa ya, Betul. lalu transportasi udara. Karena kalau tanpa itu ya kita tidak mungkin bisa ke Labuan Bajo, saya tidak mungkin bisa ke Belitung, saya nggak bisa pulang ke Betul. Bangka dan sebagainya. Realitasnya seperti ini ya. Jadi banyak orang menunggu kabar nih dunia transportasi, terutama penerbangan. Ya, nah Ya, boleh nggak Mas diinformasikan kepada sahabat-sahabat kita ini tentang dunia penerbangan ini? ya. Kebijakannya seperti apa? Ada Oke. harapan apa nih yang ke depan yang sekiranya itu bisa melegakan bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat saya di dunia pariwisata ini? Mas Siap. Alis, boleh diinfokan? Oke, kalau untuk masalah sudah mulai dibukanya belum atau penerbangan sudah mulai, memang eh, kita maskapai nasional ada dua grup besar, sebenarnya dua setengah, yang setengahnya itu Sriwijaya, karena Sriwijaya itu masih saya anggap bukan grup, kayaknya dia hanya satu ya. Lalu ada Garuda Indonesia Group, lalu ada Lion Air Group, dan juga Sriwijaya. Ketiganya sudah mulai menerima penumpang untuk beberapa tempat tertentu. Tetapi sepertinya kalau untuk berpergian ke luar negeri belum. Karena ada beberapa negara yang masih sifatnya masih ditutup kedatangan turis dari luar negeri. Seperti itu. Ya, Nah, kalau yang untuk dalam negeri sesuai dengan surat edaran dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, memang ada syarat-syaratnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya identitas diri. Ya kalau itu sudah wajar sudah ya, kita pasti, pasti wajar sudah ya pasti. Nah, identitas diri. Ya, yang kedua adalah surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non reaktif atau surat ya, kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit. Itu yang hmm, harus dibawa. ya, Tetapi beberapa maskapai juga sudah menyediakan uji tes PCR di tempat, cuman ya itu berarti kan penumpang harus menambah biaya lagi, lalu juga harus memperhitungkan jam waktu keberangkatan. Berarti ya, kan kalau nanti antri dan sebagainya. Nah, kalau untuk dunia penerbangan sendiri, mohon maaf, saya masih katakan ini adalah masa-masa yang masih berat. Karena tetap ada pembatasan bahwa untuk pesawat hanya boleh diisi maksimal kapasitas 70% dari jumlah penumpang. 70% dari Ya, jumlah penumpang. jumlah penumpang, jumlah Itu yang jumlah harus yang diisi bisa ya. diangkut. Ya, Ya, itu. Nah, dengan ya, kondisi seperti itu pastinya revenue atau pendapatan maskapai tidak maksimal, sudah pasti. Nah, ya, sementara biaya-biaya kos-kos penerbangan kan tidak berkurang, seperti biaya fuel tetap, lalu biaya operasional tetap, pilot mesti digaji, pramugari mesti digaji, dan sebagainya. Nah, ini ya. mungkin bagi teman-teman di dunia industri penerbangan yang amat sangat menekan. Hmm. Itu. Nah, ya, Artinya ya. ini juga ada pertanyaan nih Mas. Artinya Hmm, pengaturan
kursi dan sebagainya, soal bangku tengah itu harus kosong dan sebagainya. Betul, Realitasnya betul, seperti itu enggak? Ya. betul. Ada pengaturan Mhm. bahwa tidak boleh duduk bersebelahan. Biar oleh maskapai masing-masing sudah diberi tanda untuk Hmm. duduknya, pengaturan tempat duduk, dan juga pada saat antrian sudah diberi tanda. Seperti itu. Nah, itu kalau di angkutan transportasi udara. Lalu juga disyaratkan pengaturan dari air conditionernya sendiri juga harus bagus. Lalu juga ada peraturan-peraturan lain bahwa pesawat harus disemprot dulu dengan disinfektan setiap kali pesawat datang. Ya. Lalu dia harus disemprot dulu secara keseluruhan, pembersihan secara keseluruhan, dan juga bagi awak kabin juga harus mempergunakan sarana apa namanya perlindungan diri, APD dan sebagainya. Nah, ini yang Ya. juga sebenarnya yang akhir-akhir ini jadi timbul sedikit dilematis nih Mas ya. Dalam arti kata Ya. seperti ini. Ya. Khususnya untuk di Garuda. Di Garuda kemarin direktur utamanya Irfan Setiaputra mengatakan bahwa mereka akan mempergunakan seminim mungkin alat perlindungan diri karena ada komplain dari penumpang katanya tidak bisa melihat senyumnya pramugari lah, tidak tahu pramugari pada saat melayani itu Masih merengut terpikirkan apa. seperti itu ya. Iya, tetapi Ya. buat saya pribadi, kalau saya sebagai praktisi, ya masa-masa seperti ini ya nggak mungkin bisa dituntut istilahnya pelayanan yang diinginkan oleh penumpang yang maksimal dalam arti kata bahwa Ya. dia harus bisa melihat pramugari tersenyum. Ya, buat saya itu mah nggak masalah lah. Yang penting kan Ya. kita Ya. keselamatan diri. Kita lebih Ya. mementingkan keselamatan diri buat saya itu. Ya. Nah, kalau saran saya sih memang dari penumpangnya sendiri juga harus juga mempersiapkan diri. Kalau memang dalam kondisi tidak fit, saya sarankan memang jangan berpergian dulu. Itu. Ya. Ya. Meskipun Artinya Kak, maskapai, meskipun maskapai sudah mempersiapkan ya, sebenarnya, ya. tapi tetap kembali lagi pada pribadi masing-masing calon penumpang. Itu Mas. Ya, oke Mas. Nah, sambil melanjutkan ke pertanyaan, ini juga ada pertanyaan nih dari Mas Kaisar Sutiono ya. Terima Ya, kasih Mas Kaisar boleh hadir di tempat ini. Awak kabin apakah juga dites dalam setiap penerbangan Mas? ya, Atau hanya penumpangnya saja atau juga ya, awak kabin setiap kali dia berangkat, dia ke tempat negara tertentu atau ke daerah tertentu kemudian kembali, itu berarti berkali-kali awak kabin itu harus ya, dites. Praktisnya betul. harus seperti itu atau bagaimana? Betul, betul, betul. Untuk awak kabin, terutama pramugari yang istilahnya ada sentuhan langsung dengan penumpang, biarpun Ya. sekarang sudah dikurangi ya, tetap ada tes. Tes PCR itu berlaku hanya sekitar 4 hari kan, Mas. Dalam arti tes selama 4 hari itu, kalau dia sudah tes, nyatakan sehat, dan selama 4 hari itu dia bisa terbang. Tapi berikutnya dia harus melewati masa tunggu dan dites ulang. Seperti itu. Ya. Jadi memang Ya. pramugari sendiri juga akhirnya dalam tanda kutip dijadwalkan secara ketat. Lalu selama Ya. penerbangan juga dikurangi interaksi atau kontak fisik, lalu pelayanan pemberian makanan juga dikurangi, Mas. Jadi Hmm. sekarang juga kalau terbang, kalau full service percuma saja karena makanan juga pasti disajikannya dalam bentuk kotak makanan. Tidak bisa yang Hmm. model seperti Ya. dulu lagi disajikan terbuka Ya. seperti itu. Ya. Itu. Ya. Artinya dengan melihat kondisi seperti ini juga tentu ada pengurangan soal awak kabin dan sebagainya, Ya, soal pengaturan dan itu sebagainya. Bagaimana Mas Alis? ya, terus terang saja untuk industri penerbangan, terutama orang-orang yang bekerja berkecimpung dalam industri penerbangan, ini masa-masa yang juga bisa dikatakan pahit. Seperti Garuda sudah mulai mengurangi personilnya, lalu kontrak-kontrak pilot-pilot yang masih dalam jangka kontrak itu diselesaikan dan sebagainya, karena memang jumlah penerbangannya berkurang sekali, Berkurang. frekuensi Iya. penerbangannya berkurang sekali, dan itu kan Iya. biaya. Dan Tentu mempengaruhi perawatan dan sebagainya, apalagi kalau betul, tidak betul, terbang kan berarti betul. mempengaruhi juga dalam soal perawatan untuk Ya, maintenance dan sebagainya dan ya Mas ya. jangan dikatakan bahwa pesawat itu kalau di darat, misalnya di grounded apa di posisi di darat tidak ada perawatan, justru lebih besar. Dia harus bayar Hmm. parking stand istilahnya, lalu mesinnya juga tetap harus dicek, harus diperiksa, lalu fuelnya dikeluarkan semuanya. Ada prosedur-prosedur aviation security yang harus dijalani juga. Seperti itu. Ya, ya. Oke. Nah, Mas, kalau melihat situasi seperti ini itu ya dalam pikiran saya itu aduh
ini sampai kapan ya situasi penerbangan ini seperti ini, atau ini tantangan, terutama tantangan ke dunia penerbangan yang untuk ke depan nih dapat kembali normal ini kayaknya bisa nggak Mas? Atau ya nanti berikutnya ya akan seperti ini gitu. Ya. Dalam beberapa kesempatan webinar yang saya ikuti dengan rekan-rekan di dunia industri penerbangan khususnya, Iya, memang diperkirakan ini baru akan bisa bouncing kembali paling cepat akhir tahun ini untuk paling Indonesia. cepat untuk Paling cepat Indonesia. jika, nah ada jikanya, jika tidak Iya. terjadi second waves, Hmm, gelombang kedua. Banyak orang yang bilang, ada gelombang pertama aja belum selesai, jangan bicara gelombang iya. kedua. Nah, ini yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Kalau memang nanti terjadi Hmm, peningkatan yang signifikan, terjadi klasterisasi baru di beberapa tempat, ya sudah. Jangan berharap tahun iya. ini bisa pulih gitu. Dan industri penerbangan ini sangat-sangat berat. Beberapa maskapai sudah menghentikan operasinya, bahkan lalu yang terutama ke Indonesia, salah satu contohnya Virgin Australia. Virgin Australia Iya. itu maskapai dari Australia yang dia home base-nya di Denpasar, itu sudah sama sekali menyetop penerbangannya. Iya. Dan itu kan otomatis juga beberapa tenaga kerja Indonesia ikut terpangkas. Itu Mas. Jadi ya dari bincang-bincang yang kita lakukan dan sebagainya, kemungkinan kemungkinan yang paling moderat ialah tahun depan. Artinya mulai tahun depan itu situasinya menjadi Sudah normal. bukan menjadi normal, Iya. start lagi dari dasar, start lagi Tap- dari bawah. Seperti apa itu Mas? Boleh dijelaskan kepada sahabat-sahabat kita nih. Mulai dari Nah, dasar dalam ini dalam arti maksudnya kata seperti gini, apa? ya istilahnya baru bisa frekuensinya mungkin baru mulai normal lagi, yang tadinya kembali lagi menuju ke yang sekali terbang berkurang berkurang tidak terbang, akhirnya dibuka kembali, ditambah frekuensinya sedikit demi sedikit, baru 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 dalam taraf seperti itu. Belum kembali lagi pada Hmm, frekuensi misalkan Jakarta misalkan Jakarta Sydney 5 kali hmm, seperti normal kembali, tidak seperti itu. Baru akan mulai lagi dicoba satu penerbangan iya. bagaimana, dua penerbangan bagaimana, dan juga kita melihat kondisi di negara tujuan. Kalau untuk yang luar negeri, kalau untuk yang daerah, ya kita lihat juga kondisi di daerah masing-masing. Contohnya Bali, orang Bali ini masih peraturan dari pemerintah daerahnya dengan gugus tugas masih agak kurang sinkron, seperti Hmm, itu. Karena di Bali kan mesti dulu karantina, di karantina dulu sekian hari. Kalau apa istilahnya dari daerah yang dalam tanda kutip merah, iya. istilahnya seperti Jakarta, Depok, Bekasi dan sebagainya, Bogor, itu masuk ke Bali, itu ada kecenderungan akan diberlakukan karantina, akan dicek Oh, betul-betul. itu Ya yang kalau ke dia cuma Bali ya. Hmm, kalau cuma terbang untuk 2 hari saja repot, karantina kan sekitar betul. 14 Iya, 14 iya. hari seperti itu. Berarti harus tinggal di sana 1 bulan mungkin ya, Ya, karena seperti dari itu. karantina dan sebagainya. Iya, Dan oke, dan baik. dan ini sangat membutuhkan sinkronisasi yang bagus antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tentunya. Dan di beberapa daerah nih masih masih saya lihat jujur Iya, belum belum ada sinkronisasi yang bagus. Gitu. iya. Artinya ya oke lah, kondisi saat ini itu ya tetap ada penerbangan, Mm-mm. tetapi tetap penerbangan yang bersifat terbatas gitu ya, Mas. Ya Nah, terbatas, dan juga sebenarnya sih dibilang terbatas juga saya nggak mau mematikan semangat rekan-rekan di dunia penerbangan dalam arti mengatakan mm-mm, terbatas. Ya boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, diberlakukan syarat-syarat yang ketat seperti itu. Dan juga kalau saya mensarankan kepada para calon pengguna transportasi udara, ya ini lebih kepada mawas diri bahwa kondisi saya gimana. Itu yang paling penting. Kalau kondisi saya dalam, misalkan contoh, usianya sudah di atas 50 tahun, atau lebih, mau mencoba terbang, atau dia punya penyakit yang istilahnya contohnya dia pernah mengidap penyakit paru-paru atau dan sebagainya, ya jangan dulu berpergian mm, seperti itu. Kalau dari ya, sudut baik. pandang saya seperti itu. Ya,
Ya mungkin ini situasi dalam arti tertentu ya, lalu menjadi situasi yang eh, memprihatinkan ya. Ya tentu semua Betul, orang akan mengamini itu. Apalagi betul. kalau di dalam dunia pariwisata, Mas. Contohnya Nah, saya ketika tidak perlu jauh-jauh lah ya, yang untuk ke apa itu ke luar negeri, ke Holy Land dan sebagainya, oke lah itu masih tutup. Tetapi kan saya juga terkonek dengan teman-teman yang hidup di dunia pariwisata di daerah yang hmm, domestik gitu ya, ke pulau-pulau yang saat ini juga merasakan dampak dari penerbangan ini ya, yang membuat orang lalu akhirnya ya dari daerah, dari kota atau dari tempat tertentu tidak bisa ke daerah dan sebagainya gitu ya. Dan itu ya, kan akhirnya bisa bisa membuat dunia pariwisata menjadi lesu. Sebelum masuk ke pertanyaan saya, Mas, ini mumpung ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak atas warga yang positif corona bisa tetap melanjutkan perjalanannya? Apakah itu bisa dikatakan normal kesalahan bagian pengamanan atau bagaimana, Mas? ya namanya sebuah sistem, serapi apapun sistem diberlakukan, pasti akan ada istilahnya celahnya untuk kecolongan. Ya satu Hmm, dua kasus pasti ada ya. Sekarang tinggal bagaimana caranya dengan cepat menangani pasien tersebut, dalam arti kata yang misalkan kalau tiba-tiba dia sudah lolos dan dia sudah ada di pesawat terbang, ya resikonya ya harus benar-benar dilakukan istilahnya karantina kepada seluruh penumpang yang saat itu terbang bersama dia, seperti itu. Lalu pesawat ya, langsung digrounded, disemprot semuanya dan sebagainya, dan pemeriksaan menyeluruh, seperti itu, mau nggak mau, oke. seperti itu. Oke, Mas. Ya, oke, terima kasih, Mas. Melanjutkan tadi nih, karena hubungan dengan dunia penerbangan selalu erat kaitannya dengan dunia pariwisata kan, Mas ya. Ya kan dengan dunia pariwisata. Nah, Mas Alis melihat apa tantangan di dunia pariwisata nih terhadap situasi dan kondisi penerbangan kita yang saat ini atau mungkin dalam diskusi-diskusi dengan rekan-rekan entah itu di DPR atau di pemerintah dan sebagainya ada kebijakan khusus nih. Ya, apalagi tadi sempat saya dengar usia 50 tahun ke atas harapannya tidak wisata terlebih dahulu ke daerah. Padahal Nah, Mas, ya grup-grup saya itu kan kebanyakan yang mau rekreasi dan sebagainya yang kuliner sudah justru mapan-mapan sudah usia-usia seperti itu kan ya. Dan justru ya, ya, usia-usia 50, 60 mereka ingin rekreasi dan sebagainya. betul, Apalagi betul, kalau misalkan ke tempat rekreasi tidak boleh membawa anak. Ya padahal yang ke tempat rekreasi ya praktis ya dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, ya. ada nggak Mas informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi pengharapan nih untuk teman-teman di dunia pariwisata, terutama hubungannya dengan dunia penerbangan ini? Ya, kalau kita kan sebagai supporting system pariwisata sebenarnya, Mas. Kalau berbicara pariwisata secara global, dalam arti kita bahwa kita kan salah satu dari supporting systemnya. Nah, yang jadi masalah ialah masyarakat setempatnya bagaimana. Kita juga tidak mau tentunya menciptakan klasterisasi baru atau menciptakan penyebaran baru. Istilahnya oke lah seperti tadi dari Jakarta dan sebagainya, akhirnya ke daerah yang mungkin daerah yang tadinya kasusnya masih belum 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 tinggi. Ternyata dengan begitu kedatangan wisatawan ke sana malah justru meningkat. Nah, kita juga tidak mau seperti itu. Saya pikir apa yang dilakukan pemerintah sangat hati-hati, Mas. Masih sangat hati-hati, terutama untuk pariwisata ini. Yang bisa dilakukan adalah pemberian stimulus, terutama karena yang kena ini adalah rekan-rekan UMKM. Contoh di Bali, pengrajin-pengrajin tradisional di Bali dan di beberapa daerah wisata itu sudah menjerit luar biasa. Mereka sudah mem-PHK karyawannya, sudah menutup gerainya, mereka sudah tidak mampu membayar kredit mereka untuk usaha mereka dan sebagainya, sudah tidak ada pengunjung. Seperti itu. Nah, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan stimulus kepada mereka, dalam arti kata keringanan pembayaran, penghapusan bunga dan sebagainya. Lalu juga yang dampak yang kedua yang paling besar adalah bidang usaha perhotelan, Mas. Hotel Ya, lumpuh betul. total. Hotel lumpuh Ya, total. Bahkan untuk membiayai operasional mereka sehari-hari saja mereka sudah angkat tangan. Banyak hotel yang sudah mem-PHK dan sudah memperlakukan shift di karyawan mereka. Lalu listrik dimatikan, lantai berapa dikosongkan, dimatikan karena untuk mengurangi biaya listrik dan sebagainya. Ya, ini tantangan kita bersama. Kalau untuk dunia pariwisata, hmm,
ya saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yang justru di sini malah makanya kita dalam arti kita menyuarakan atau juga membuat himbauan kepada pemerintah memperhatikan rekan-rekan yang di sektor ini, karena sektor ini adalah sektor yang paling terpukul. Seperti Ya. itu, Mas. Tapi diperhatikan nggak, Mas? Artinya kan dunia penerbangan dalam arti kan Hmm. tadi Mas Alis mengatakan itu supporting ya untuk di dunia Hmm. pariwisata. Tetapi Hmm. sudah mulai dipersiapkan nggak? Misalkan kalau perjalanan grup ada sebuah fasilitas yang memudahkan, misalkan untuk rapid test misalnya, tidak harus sendiri-sendiri. Mungkin pihak penerbangan itu juga menyediakan itu, memastikan bagaimana kemudian ketika datang ke satu daerah tertentu itu lalu dipastikan bahwa ke sana itu aman, misalnya sehingga daerah juga menerima yang tamu untuk wisata ini juga merasa nyaman karena sudah dilakukan prosedur-prosedur oleh pihak penerbangan, atau itu justru diserahkan sendirilah, yang penting kamu datang ke apa itu ke bandara dan kamu membawa dua surat ini, kemudian itu dilihat dan beres di sana dan kemudian diterima. Ada nggak koordinasi soal ini sehingga betul-betul eh, dalam arti tertentu ini memudahkan orang untuk bepergian karena difasilitasi juga atau disupport oleh pihak penerbangan dan sebagainya. Ya, kalau pihak penerbangan hanya bisa melakukan istilahnya sebelum sebelum penerbangan menyediakan seperti contohnya rapid test di bandara, seperti itu. Nah, untuk kerjasama dengan misalkan dalam kata kutip grup seperti itu tour operator itu mungkin saja bisa dilakukan, Mas. Cuman kok Ya, sejauh ini saya lihat masih belum ada, karena mungkin juga pihak tour and travel juga masih masih ketakutan karena betul, itu kan betul. menyangkut tidak hanya satu bagian aja. Jadi penerbangan mesti connecting dengan ke bandaranya, bandara tujuan peraturannya di Pemda masing-masing dan sebagainya, lalu ke tempat wisata yang mana mungkin perlu mengadakan koordinasi yang lebih lanjut, Mas. Kalau Ya, sejauh ini saya lihat sih belum belum sampai sejauh itu ya. Yang dilakukan oleh teman-teman maskapai penerbangan sampai saat ini hanyalah menyediakan rapid test ya, sebanyak mungkin supaya mengurangi antrian dan juga tidak menciptakan kerumunan seperti itu dan pengaturan pada saat dia sebelum terbang pre-flight sampai dengan post-flightnya di mana di sana penerimaan di bandara dan sebagainya itu. Untuk ya. keluarnya dalam arti kata bahwa sampai ke tempat tujuan pariwisatanya, saya melihat belum ada koordinasi. Oke, Gitu, Mas. baik. Terima kasih, Mas. Kalau untuk kosnya kira-kira naik nggak, Mas? Ini yang dikhawatirkan kan ya. Artinya oke dibuka penerbangan tetapi dibatas lalu selama ini aja tanpa pandemi, Mas, ya kan? Tanpa adanya pandemi COVID, Dilematis, Mas. untuk berangkat ke Labuan Bajo saja nggak perlu jauh-jauh lah ke Raja Ampat dan sebagainya. Itu aja sudah sangat mahal sekali ya. Ke Labuan Iya, betul. Bajo itu biayanya kan bisa jutaan untuk transportasi. Dalam kondisi yang seperti ini, Mas, kira-kira gambarannya itu menjadi naik atau justru berkurang? Dilematis, Mas. Mungkin, Ini dilematis. ya, Karena ya, seperti tadi saya katakan bahwa jumlah isian penumpang itu dikurangi maksimal 70%. Itu sendiri sudah membawa beban. Sementara kosnya kan berlaku tetap. Semua ya, kosnya sama. Dengan dia membawa penuh, apa dia hanya membawa 1, 2, 3 penumpang. Seperti itu. Jadi, ya pihak maskapai tentunya juga berpikir keras dalam bagaimana caranya menghitung ulang biaya-biaya, mungkin akan memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Tetapi sejauh mana dan sejauh besarannya sejauh apa juga tergantung. Contohnya seperti ini, kalau dia sudah maskapai, misalkan dia maskapai yang full service, maskapai yang pelayanannya penuh, dia memberikan makan, mungkin dia akan memotong makanannya, ya, volume makanannya, atau mutunya sih tidak tetap, tapi istilahnya jumlah beberapa kali makannya atau model makanannya seperti apa akan dikombinasikan, atau bahkan mereka menyetop sama sekali atau memberikan seminim mungkin pelayanannya itu. Cuman ya itu tadi, kalau maskapai LCC apalagi yang mau dikurangi? Nggak bisa lagi dikurangi karena mereka sudah mengambil spare keuntungan yang sudah sangat tipis seperti itu. Karena ya, dunia penerbangan ini unik, Mas, dalam artinya unik. Kalau untuk Indonesia ini ada Pameo. ya, Semua
pendapatan dalam rupiah, tapi semua pengeluaran dalam US dollar. Itu saja dari segi kursnya saja sudah kalah duluan, Mas. Ya, Seperti betul, itu. betul. Dari Ya, fuel, dari parking stand dan sebagainya, dari spare part itu sudah kalah duluan. Sementara ya, penerimaannya dalam bentuk rupiah. Nah, ya, itu ya, tekanan berat buat teman-teman maskapai. Dan saya pikir juga kembali lagi yang harus berjalan dan harus bergerak adalah pemerintah. Pemerintah betul. waktu itu saya pernah mengadakan webinar yang bagaimana masa depan industri penerbangan. Ya kita menyuarakan kepada pemerintah, misalkan contoh pengurangan pajak untuk spare part seperti itu. Lalu dengan Pertamina, Pertamina selama ini kalau penerbangan kan mereka harus deposit dulu, deposit Ya, di awal. Bagaimana itu bisa di-create atau bisa dinegosiasikan bahwa tidak perlu deposit di awal. Jadi para penerbangan aja ini sekian ya udah transfer sekian seperti itu untuk mengurangi beban dari maskapai. Lalu juga ya, leasing, Mas. Yang paling memukul adalah leasing. ya. Harus renegosiasi ulang Hmm, seperti itu. Terutama iya, maskapai iya, penerbangan swasta. Itu aja, Mas. iya. Kalau dari saya. Oke, Mas, ini ada pertanyaan nih dari Mas Sansen ini ya. Ya. Apakah ada hal positif yang bisa diambil dari pandemi ini untuk penerbangan di Indonesia, Mas Alis? Hmm. Hal yang positif yang bisa diambil adalah semua maskapai penerbangan kembali menghitung ulang, dalam arti kata kembali meredefinisikan maskapainya dia, dalam arti kata rebranding dan positioning, bahwa apakah benar maskapai saya dengan tingkat finansial yang seperti ini mampu bertahan menghadapi situasi ini. Seperti saya pernah ungkapkan, event Garuda sendiri pun harus melakukan restrukturisasi. Contohnya begini, apakah perlu Garuda membuka sekian banyak rute-rute penerbangan internasional? Yang padahal di masa era sebelum pandemi juga mereka tingkat isiannya rendah, seperti itu. Ya, Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah contohnya lagi untuk maskapai penerbangan swasta Lion, apakah perlu terbang sekian dengan frekuensi sekian kali ke daerah tertentu? Pasti mereka harus berpikir ulang untuk paling ya, nggak mengurangi jumlah penerbangan. Jam-jam mana yang lebih sibuk, yang itu yang dipilih. Dan juga istilahnya di sini semua berpikir ulang bahwa jangan 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 menganggap enteng masalah-masalah ini, bahwa uh, protokol kesehatan dan sebagainya. Selama ini kan kadang-kadang kita lihat bagi maskapai LCC itu kan yang membersihkan kan bukan cleaning service, yang hmm, membersihkan kan pramugarinya, padahal pramugari itu udah capek loh. Mereka ya, sekian kali ya. take off landing mereka harus membersihkan, mengambil sampah Oh, itu bangku penumpang yang dan membersihkan itu semuanya pramugari ya, bukan bukan kalau ada yang petugas LCC, khusus. Mas, kalau yang LCC Oh, enggak. Setiap kali hmm, dia misalkan mendarat, pramugari akan ya, ini baru ke bawah diserahkan kepada petugas khusus. Karena istilahnya ya, dalam tanda kutip kan mereka menekan kos-kos yang tidak perlu. Seperti itu. ya, Nah, itu ya, kan juga ya, juga harus dipikirkan ulang bahwa harus disediakan orang juga yang khusus untuk, apalagi ke depannya masa new normal ini, ya mau nggak mau ya harus ada petugas kebersihan khusus yang ya. mengontrol dan sebagainya. Itu, Mas. Ya, ya, ya. Oke, oke. Terima kasih, Mas. Artinya selalu ada hal positif di Ya, balik setiap pandemi, terutama dalam dunia penerbangan. Mereka harus repositioning dan ya, sebagainya, harus mengatur dan sebagainya supaya menjadi lebih efektif, gitu ya. ya. Dan jangan Harapannya sih lupa, Mas. kemudian, Sorry, ya, jangan lupa. Ada juga bisnis yang diperkirakan bertumbuh. Kemarin saya ikut ya, satu webinar yang menarik sekali tentang seaplane, Mas. hmm, Pesawat amfibi. Jadi ya, misalkan dari Bali, dari Benoa, dia langsung mhm, terbang ngambil ke Pulau Komodo dan ya. sebagainya, ke daerah-daerah pesisir dan langsung bisa masuk ke resort. Nah, itu juga menarik, Mas, ternyata. Itu seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan itu pesawat Nah, amfibi kalau maksudnya? pesawat seaplane itu pesawat yang dia bisa mendarat di air.
Memang Ya. kapasitasnya tidak sebanyak pesawat pada wajarnya ya. Hanya kapasitasnya mungkin sekitar 18 sampai 20 penumpang lah, seperti itu. Hmm. Tetapi tentunya ini adalah niche market yang bisa digarap. Dalam arti kata ada orang-orang yang memang memang menghendaki dia berpergian atau berwisata langsung ke tempat tujuan. Lalu bisa bekerja sama dengan resort-resort yang ada di pantai, di pesisir-pesisir pantai seperti itu. Ini bisnis ini sudah berkembang di Maldives. Sementara di Indonesia Hmm. yang kebanyakan yang negerinya kepulauan belum terlalu berkembang. Bahkan hanya ada Airfast yang bermain di situ. Ya. Padahal menarik loh kalau kita misalkan dari benua Bali lalu ke Pulau Komodo, lalu ke apa Nusa Penida dan sebagainya kan bisa langsung Ya. ke Ya. resortnya dan sebagainya. Ini hal seperti ini pernah nggak dibahas Mas di DPR dan sebagainya? Pernah dimunculkan nggak dari perbincangan Mas Alis dengan teman-teman juga di dunia penerbangan nih Kalau tentang untuk di dunia penerbangan ini peluang-peluang ini? sudah saya munculkan wacana ini sekitar 3 tahun lalu, 3-4 tahun Hmm. lalu sudah pernah saya munculkan. Untuk terutama saya mengambil ke kawasan Indonesia Timur untuk perkembangan karena saya melihat kan arah perkembangan pariwisatanya itu kan ke arah timur ya ke Mandalika dan sebagainya, ke Lombok dan sebagainya. Nah, itu Betul. cocok sekali kalau dengan seaplane. Karena dermaga seaplane juga yang untuk mendarat untuk penumpang naik dan turun itu juga tidak terlalu memerlukan rancangan yang khusus dalam arti kata tidak seperti kita membangun bandara atau membuka bandara besar tidak dan Iya, bahkan iya, bisa mendarat langsung ke resort-resort iya. seperti itu. Apalagi kan kalau melihat karakter dalam arti Indonesia itu kan negara Ya, kepulauan ya. betul, Dan itu menjadi peluang ke depan justru untuk memikirkan betul, bagaimana transportasi udara ya, ya, itu ya dipikirkan juga melalui laut yang lebih betul, cepat tetapi juga lebih efektif dan ya. efisien ya Dan penerbangan seperti itu ya. perintis, Mas. Penerbangan Hmm. pesawat kecil. Artinya sekarang kita main point to point. Dengan pesawat kecil, kita banyak daerah-daerah perintis yang sekarang belum terjangkau. Misalnya di Kalimantan, di Papua. Ya, Itu juga ya, bisnis yang bagus sekali dan ya. dirasakan langsung oleh penduduk setempat, warga Hmm. setempat. Oke, oke, Mas Halis. Jadi ini hal yang menarik mungkin dalam arti tertentu berkah dari pandemi ini juga akhirnya membuat ada Pikiran terbuka, pemikiran-pemikiran yang betul. lain untuk Ya, kemudian menyediakan sarana transportasi udara penerbangan ini ya. Jadi kita ya. memang mengkhususkan itu Mas Halis. Saya tidak mau yang membahas tentang transportasi kereta api dan sebagainya karena pasti akan terlalu panjang. Nah, oke Mas Halis, dari apa yang jenengan jelaskan tadi itu ya. Artinya untuk tahun ini dalam arti tertentu ya dunia penerbangan lalu tidak bisa secara apa ya menggembirakan untuk Ya, kemudian disambut oleh rekan-rekan di dunia pariwisata. Padahal Mas, eh, beberapa grup saya ini kan Agustus ada yang berangkat, September ada yang berangkat dan sebagainya, sudah reschedule dan sebagainya. Ada tips nggak Mas? Peluang harapan tentang grup-grup yang Agustus, September, bahkan mungkin Oktober, November, setidaknya tahun ini nih, ketika mereka mengadakan perjalanan ke daerah, tetap bisa berangkat, memungkinkan, atau bagaimana nih Mas Alis? kalau bicara kata memungkinkan, memungkinkan, Mas. Cuman ya itu, saya selalu bilang pasti akan ada perubahan. Perubahan dalam arti kata perubahan tata aturan. Ya mohon Mhm. maaf tadi kalau Mas Andi mengatakan bahwa sebagian besar peminatnya adalah orang-orang yang kaum-kaum yang sudah lanjut usia di atas Ya, 50 tahun, 60 tahun, itu berisiko, Mas. hmm, Itu aja. Bahwa ya, mungkin segmen pasarnya sekarang segmen pasar ngambil yang mereka-mereka yang usianya lebih muda. Itu. hmm, Lalu anak-anak juga ya mau nggak mau karena ini peraturan, ya kita harus sesuaikan juga. Dapat terbangnya sih bisa sejauh tadi surat rapid testnya lolos dan sebagainya. Lalu koordinasi dengan pemerintah setempatnya juga bahwa peraturan dari pemerintah setempatnya juga membuka diri, mempermudah akses. Karena kan ya, saya yakin juga pasti
pemerintah-pemerintah daerah juga dalam kondisi seperti ini membutuhkan juga uang masuk. Salah satunya adalah dari sektor pariwisata, seperti Tentu, itu. ya, Nah, betul, kalau luar betul. negeri, Mas, terus terang lebih berisiko. Karena Ya, ini kan dalam jangka panjang ya, sorry Mas, yang dalam waktu yang agak panjang penerbangan, nggak cuma sejam 2 jam. Dia bersama-sama hmm, dalam pesawat itu taruhlah kata 3-4 jam lebih, lalu ya, melanjutkan perjalanan lagi dengan moda transportasi yang lain, bus dan sebagainya. Nah, itu juga harus mm. dipikirkan Ya, kondisi di makanya ini sana ada seperti itu. pertanyaan nih, ada dari Mas David nih, apakah kondisi Indonesia memang sudah memungkinkan untuk pembukaan sektor penerbangan, mengingat masih banyak negara yang menutup sektor penerbangannya? Ini Untuk nih, beberapa wilayah bisa. Untuk beberapa wilayah bisa. Selama sejauh Pemdanya sendiri juga menyatakan mampu dan bandara-bandara tujuannya juga mempunyai fasilitas yang lengkap. Dalam arti kata dia punya sistem, salah satunya sebenarnya thermal kamera ya untuk melihat bahwa apakah suhu tubuhnya berubah atau tidak dan sebagainya. Dan juga prosedur kalau memang ternyata ditemukan di Tenggarai ada seorang dengan suhu tubuh tinggi, lalu penanganannya gimana dan sebagainya itu. ya, Yang kedua juga untuk bisnis masih bisa dilakukan sejauh dalam arti kata benar-benar diawasi dengan ketat bahwa ada kan surat keluar masuk bagi daerah-daerah yang masih daerah-daerah merah, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu mhm, kadang-kadang ada tambahan perlu ada surat SIKM, surat izin keluar masuk yang menyatakan bahwa memang yang bersangkutan dari situ ingin melakukan penerbangan ke daerah mana, berapa hari dan sebagainya, jadi terkontrol. Jadi ya, Satgas COVID-19 juga bisa mengontrol ini orang dari mana supaya tidak menciptakan klaster baru. oke, baik, baik. Terima kasih Mas Alis. Nah, kalau melihat atau mendengar dari penjelasan Mas Alis nih dalam dunia penerbangan, kemudian tadi dampaknya baik dunia pariwisata, Hmm. apalagi setidaknya di tahun ini gitu ya, untuk kemungkinan bisa berangkat dan tidak dan lain-lain. Kalau Mas Alis melihat prospek dunia pariwisata dan sebagainya ke depan ini kira-kira bagaimana, Mas? Untuk sampai akhir tahun ini bertahan dulu deh. Hmm, Kalau menurut saya pengamatan kacamata saya bisa bertahan itu bagus. Dalam arti kata ya, teman-teman yang di hotel bisa mempertahankan, dalam arti kata dia bisa mengubah mungkin tadi hotelnya dirubah jadi istilahnya ya sudahlah kita kerjasama kayak beberapa hotel di Bali kan sudah mulai boleh melakukan semacam kayak rental apartemen gitu di hotel tersebut selama diberi potongan selama berapa selama sebulan hanya bayar sekian dan sebagainya ya mungkin itu bisa jadi alternatif dan ya, itu kalau untuk MICE susah Mas karena ya. masih tidak boleh berkumpul dan sebagainya pembatasan dan sebagainya ya mencoba bertahan dengan apa yang ada. Misalkan Ya, resto hotelnya dia menyediakan layanan istilah oke lah sekarang kita buka ini online aja misalkan contoh nih misalkan contoh sekali hotel Borobudur yang terkenal dengan sop buntutnya oke kita sekarang sop buntut kita jual online misalkan seperti itu ya, paling tidak untuk bertahan bisa mas ya. seperti itu bahwa hotel-hotel yang pastry-nya akhirnya dia membuka oke kita buka aja dari dapur kita pastry-nya untuk bisa dijual keluar ditawarkan dan sebagainya hal seperti itu mungkin bisa mas Oke, bertahan oke, baik. bertahan dulu lah gitu Ya, setidaknya untuk tahun ini ya. ya setidaknya untuk Artinya tahun ini kalau untuk tahun depan baru kemudian dalam arti ya tertentu ya mulai terbuka dari peluang-peluang usaha walaupun itu mulai nol, mulai dasar ya gitu ya. Kemudian ya sampai akhirnya kembali normal seperti semula. ya Oke. dan Nah, masa semoga ada percepatan mas dalam arti kata bahwa kita sangat berharap sekali tidak ada peningkatan jumlah positif yang itu yang signifikan kita yang harapkan second ya. wave ya kalau misalkan nanti Agustus September itu ternyata masih masih kurvanya masih landai dalam arti kata seperti itu ya makin akan lama lagi mas pulihnya Ya. Tapi seperti itu. tentunya kalau situasinya menjadi artinya
tetap naik atau yang seperti kondisi ini, penerbangan sepertinya juga punya kebijakan sendiri kan ya Mas untuk kemudian Ya, mereschedule dan sebagainya. ya, Ya, pasti ada, oke, pasti baik. ada. Ya, oke, Mas. Ini yang terakhir nih dalam arti tema kita untuk safety trip di masa pandemi ini. Hmm. Ada nggak, Mas? Ya, setidaknya tips-tips lah yang bisa menginspirasi kita untuk tetap safety di dalam perjalanan atau menunda dulu atau kalau memang terpaksa harus mengadakan perjalanan untuk entah itu wisata atau berkunjung, ada hal tertentu, Mas, yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat kita ini. Oke, teman-teman sekalian, rekan-rekan, pemirsa, pendengar, pertama kali kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri dulu. Dalam arti kata kondisi tubuh kita seperti apa. Apakah kita dalam kondisi yang fit, yang sehat, apakah kita mempunyai penyakit bawaan, dan sebagainya. Karena begitu kita sudah terkena COVID, itu akan menyasar pada penyakit-penyakit bawaan kita. Terutama penyakit pernapasan dan sebagainya. Itu. Jadi kalau teman-teman terpaksa atau memang berkepentingan untuk mengadakan perjalanan ke tempat yang jauh, ke tempat yang memerlukan sarana transportasi yang cukup lama Anda berada di situ, ya Anda harus yakinkan diri Anda fit dulu. Yang kedua, jangan lupa standarnya kalau memang harus berpergian, masker dan sebagainya, baju lengan panjang, hand sanitizer dan semuanya mesti dilengkapi. Lalu yang berikutnya juga ialah surat-surat. Kita harus melengkapi diri dengan surat-surat, jangan sampai nanti teman-teman atau rekan-rekan sekalian sudah sampai misalkan menggunakan transportasi udara di bandara, teman-teman ada yang tidak lengkap, teman-teman harus ikut antrean untuk PCR test lah atau melengkapi dokumen yang lain, akan membuang waktu sehingga akhirnya nanti bisa tertinggal penerbangan atau gimana. Lebih baik Anda repot-repot sekarang misalnya SIKM masih butuh nggak, ya udah lah, kalau saya bertempat tinggal di Jabodetabek ya sudah, bikin saja. Mau tidak mau harus Mau buat tidak mau ya. ya, nanti Ya, ditanyakan apa tidak ditanyakan lain perkara, yang penting kita sudah siap dulu, seperti itu. ya, Dan juga kalau bisa PCR testnya lebih baik di luar saja, maksudnya sebelum datang ke bandara sudah lengkap dengan surat itu, karena nanti takutnya antrean dan sebagainya kan kita nggak bisa memperkirakan saat itu ya, sedang dalam kondisi gimana. Nah itu Mas. Dan ya, yang ya, terakhir tentunya ya kalau memang harus berpergian, mau tidak mau misalkan itu tugas yang sangat penting atau keperluan yang sangat mendesak, ya jangan lupa diingat yang di atas. Yang di atas itu berarti ya Tuhan. ya, Ya ya, ya. semuanya kan kita kembalikan kepada dia yang di Betul, atas. Dalam arti betul, kata ya betul. manusia hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, selebihnya ya kalau memang ini sudah mau tidak mau harus berangkat, ya sudah kita pasrah. Apapun yang Ya, terjadilah. Gitu. ya, oke, baik. Oke, Mas Alis, terima kasih banyak. Ini kita mendapatkan banyak informasi, ya, terutama di dalam dunia penerbangan, situasi dan kondisi mereka itu seperti apa, gitu ya. Ya. Selama ini kan kita hanya melihatnya kok nggak terbang-terbang ya, kan seperti itu. Kalau terbang bagaimana? Ternyata di Mumet dunia Mas. penerbangan, di dunia penerbangan sendiri juga dalam arti tertentu menghadapi sebuah Ya, situasi, kondisi yang betul. mereka juga bertahan gitu ya dalam Ya, dalam situasi yang seperti ini. Mereka juga berusaha untuk mengevaluasi kembali, kemudian tadi istilahnya merepositioning dan ya, sebagainya, mulai melihat kembali manajemennya dan sebagainya, mengatur dan itu menjadi sesuatu yang dalam arti tertentu ya menjadi tantangan dalam dunia penerbangan. Ini baru betul. satu sisi dalam dunia penerbangan dan itu yang perlu. Akhirnya terima kasih Mas Alis telah menjelaskan itu semuanya sehingga kita lalu menjadi paham, setidaknya saya gitu ya, menjadi paham situasi dan kondisi dunia penerbangan itu seperti apa. Ya, Ya, artinya ya ternyata ya tidak bisa mengharapkan secepat itu dalam ya, kondisi teristimewa di tahun ini gitu ya. Sehingga kita ya, sudah mulai bisa ancang-ancang nih untuk teman-teman juga di dunia pariwisata dan sebagainya ya, yang di sana yang menantikan dalam arti tertentu untuk kedatangan para wisatawan domestik dan sebagainya untuk kemudian ya bertahan terlebih dahulu
Mm-mm. Ya, dan realitasnya ya bertahan dalam kondisi itu, dan ya kemungkinan bisa kembali normal dalam arti tertentu ya tahun depan itu ya Mas ya. Ya Artinya syukur-syukur ada syukur keajaiban ya, bisa tidak ada hal yang istimewa ya akhir tahun ini mungkin masih bisa menikmati mengejar hiburan akhir tahun. Mudah-mudahan kita berdoa bersama. ya, ya baik. Tapi setidaknya walaupun tetap bisa itu ya, tadi yang Mas Ali Ya, sampaikan justru ya mengukur diri itu istilah ya, yang saya dapatkan dari Mas Ali. Jadi sebelum bepergian, sebelum ke tempat wisata dan sebagainya, ya mengukur diri, baik dari usia juga penyakit bawaan dan sebagainya, karena hal-hal yang seperti hal itu ya tertular dan sebagainya itu ya itu sebuah keniscayaan, artinya bisa ya, terjadi pada siapapun. Ya, betul. oke, Mas Alis, terima kasih untuk perbincangan kita di malam hari ini, gitu ya, sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita semuanya yang hadir, dan juga untuk rekan-rekan yang telah bergabung juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Mas Alis di malam hari ini. Terima kasih Anda telah menyampaikan itu, bertanya dan terlibat dan sangat luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ada waktu nanti Mas kita Siap. lihat situasi yang baru seperti apa. Mungkin nanti suatu saat mungkin Mas Alis mendengar, oh ini ada sesuatu yang baru nih di dunia penerbangan, Siap. ada harapan baru nih, ada Siap. sesuatu yang menggembirakan nih untuk teman-teman di dunia Hmm. pariwisata dan sebagainya. Siap. Dan itu nanti langsung bisa diinformasikan dan kita bisa kembali lagi di acara BIS ini ya untuk lebih kemudian memberikan informasi buat teman-teman, karena teman-teman di daerah pasti juga menantikan saat-saat di mana situasi kondisi itu kembali normal dan semuanya pada akhirnya bisa menikmati seperti yang mereka inginkan, dan juga kita juga menginginkan Ya. seperti itu. Baik, Mas Alis, Ya, terima terima kasih kasih untuk Mas malam hari Andi. ini. Sukses Terima kasih selalu teman-teman untuk semua. Mas Alis. Ya, Ya, sampai ketemu nanti di lain kesempatan ya, Mas Alis. oke, Mas Andi. Teman-teman, terima kasih atas semuanya. Anda boleh hadir di malam hari ini bersama dengan Mas Alis, orang praktisi di transportasi udara, dan kita bisa hadir di dalam acara Bincang Inspirasi Sahabat. Anda juga bisa menyaksikan rekaman ini kembali di YouTube channel saya di Andi Iwan Iswanto, dan kemudian melihat inspirasi-inspirasi yang akan ditampilkan juga oleh Mas Alis di YouTube itu. Dan saya selalu hadir setiap hari Rabu jam 19 untuk bincang inspirasi sahabat dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan memberkati untuk kita semuanya. Selamat Mas Alis, sampai ketemu nanti di lapak Oke, sebelah. ketemu di lapang Baik, sebelah. baik, terima kasih. Baik, Siap, oke, monggo, Mas. siap, siap.